إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan aneka rangkaian ibadah sepanjang bulan Ramadan. Dan di pagi ini kita berkumpul dalam rangka untuk beribadah kepadanya sebagai bentuk rasa syukur kita atas petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wal'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan ibadah sesuai dengan bilangan bulan Ramadan, walitukabbirullah, dan agar kalian mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena itu kita disyariatkan untuk memperbanyak takbiran pada saat Idul Fitri, terutama sebelum pelaksanaan salat Id. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah taala, setelah Ramadan telah berakhir, ada dua tugas yang selayaknya dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Yang pertama, karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu apakah amalnya diterima ataukah tidak, maka mari kita perbanyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Allah ajarkan ini dalam Al-Quran dengan Allah ceritakan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada waktu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, beliau banyak berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai Ibnul Warad, ketika membaca ayat ini, beliau menangis dan beliau mengatakan, Ya Khalilar Rahman, tarfa'u qawaim buyutir Rahman, tarfa'u qawaim baitir Rahman, wa anta musyfiqun alla yuqbala mink. Wahai kekasih Ar-Rahman, engkau meninggikan rumah Ar-Rahman, Baitullah Ka'bah, sementara engkau merasa takut jangan-jangan amalmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sekelas Ibrahim alaihissalam banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalnya diterima, padahal tentu saja amal itu sangat ikhlas sesuai dengan petunjuk Allah, maka kita sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan seharusnya lebih banyak untuk memperbanyak berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Karena itulah kebiasaan para ulama, bahkan ini sudah terjadi di kalangan para sahabat, ketika mereka bertemu ketika Idul Fitri, mereka banyak mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semuanya. Tugas yang kedua adalah kita memohon kepada Allah, semoga ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah usia yang lebih panjang untuk bisa ketemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Karena Ramadan merupakan anugerah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya agar mereka bisa mendapatkan sekian banyak keutamaan dalam beramal saleh. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab, beliau mengutip keterangan Al-Mu'alla bin Fadl. Kata beliau, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayataqabbala minhum wa yad'una sittata ashhurin ayatalaqqa bi Ramadan. Dulu para ulama salaf, setelah Ramadan berlangsung, selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar amalnya diterima. Dan 6 bulan berikutnya mereka banyak berdoa kepada Allah
agar bisa ketemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, semua hamba yang hidup pasti dia akan mengalami ujian. Pasti akan mengalami ujian. Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan ini baik yang dirasakan enak maupun yang tidak dirasakan enak oleh hamba, semuanya adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami memberikan ujian kepada kalian bisyarri wal khair, dengan sesuatu yang buruk maupun dengan sesuatu yang baik. Dan secara umum jika kita perhatikan, ujian yang dialami oleh hamba itu ada dua model. Yang pertama, ujian yang berasal dari bencana alam. Ada sebagian di antara kaum muslimin dan saudara kita yang mereka diuji oleh Allah dengan banjir, dengan tanah longsor, dan aneka bencana alam yang lainnya. Dan yang kedua, ujian disebabkan karena interaksi antar sama hamba. Puncaknya adalah peperangan, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang saat ini dalam kondisi tidak aman di Palestina atau di beberapa belahan dunia yang lainnya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong orang-orang yang lemah di kalangan kaum muslimin. Termasuk juga ujian dalam interaksi antar sama kita, baik interaksi muamalah, interaksi dalam bertetangga, interaksi dalam keluarga maupun yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Al-Furqan bahwa interaksi apapun yang dialami oleh hamba semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian menjadi sumber ujian bagi yang lain. Atasbirun, sejauh mana kalian bersabar. Laki-laki merupakan ujian bagi wanita, wanita ujian bagi laki-laki, orang kaya ujian bagi orang yang tidak mampu, orang tidak mampu ujian bagi orang kaya, yang sehat ujian bagi yang sakit, sakit ujian bagi yang sehat, dan demikian seterusnya. Termasuk orang tua menjadi ujian bagi anaknya, dan anak juga sekaligus jadi ujian bagi orang tuanya. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan untuk memastikan ketika kita meninggal dunia, pastikan Anda terbebas dari dua hal. Yang pertama adalah terbebas dari semua perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah, terutama dosa kesyirikan. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga, dan tempatnya di neraka, dan tidak akan ada pertolongan bagi orang-orang yang berbuat syirik. Bahkan perbuatan semacam ini tidak ada kompromi. Andaikan pelaku kesyirikan itu adalah manusia yang paling dekat dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, Allah tegaskan, sekalipun beliau pelakunya, Allah juga tidak akan mengampuninya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, jika kau berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan terhapus dan kau akan menjadi orang yang rugi. Maka pastikan jamaah yang dimuliakan Allah, sepanjang kita hidup sampai kita mati, jangan sampai ada dosa syirik yang terbawa mati. Mungkin dulu sebelum kita mengenal pendidikan tentang tauhid, pendidikan tentang akidah yang lurus, barangkali ada di antara kita yang pernah bermain jimat atau bersinggungan dengan praktek kesyirikan. Segera mohon ampun kepada Allah, dan ketika yang bersangkutan sudah memohon ampun kepada Allah, statusnya sebagaimana orang yang tidak lagi membawa dosa tersebut. Kemudian yang kedua, pastikan dalam hidup ini kita mati dalam keadaan nol kezaliman. Yang dimaksud nol kezaliman adalah tidak ada satupun hak orang lain yang belum tertunaikan dalam hidup kita. Karena siapapun yang mati dan dia membawa kezaliman terhadap orang lain,
Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakannya, walaupun bisa jadi hamba melupakannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Wala tahsabannallaha ghafilan. Jangan sampai kalian merasa bahwa Allah akan lupa amma ya'maludz zalimun, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Bisa jadi ada orang zalim sampai mati dia tidak dihukum oleh Allah. Bisa jadi ada orang yang membawa hak orang lain sampai dia mati, yang bersangkutan tidak mendapatkan azab. Tapi ingat, hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua yang isinya hisab dan tidak ada amal. Apabila orang meninggalkan kezaliman, maka akan dibayarkan berupa amal pahala yang dia miliki untuk dia serahkan kepada orang lain. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ingatkan dalam sebuah hadis yang ma'ruf, hadis riwayat Muslim, berkaitan dengan kondisi hamba yang muflis. Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang yang bangkrut adalah orang yang enggak punya duit dan enggak punya harta. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa sadaqatin wa siyamin wa jihad." Orang yang bangkrut sejatinya di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, mungkin dia rajin puasa atau amal soleh yang lainnya, bahkan jihad. Wa qad dzalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dulu dia pernah mendolimi si A, mengambil hartanya si B, utang enggak bayar, arisan ngemplang, dan aneka kezaliman yang lainnya, mencaci maki si D. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya semuanya rebutan amal soleh yang dimiliki oleh orang ini. Fa in faniyat wa lam yuqdama alaih. Ketika amalnya habis sementara tanggung jawabnya belum selesai, ukhidat min khatayahum thumma turihat ilaihi thumma turiha finnar. Maka diambillah dosa-dosa orang yang pernah dizalimi itu, dilemparkan kepada orang ini sampai akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Dia datang dengan membawa sesuatu yang membanggakan, amal saleh, tapi ternyata itu enggak ada gunanya, disebabkan karena dia banyak melakukan kezaliman kepada orang lain. Datang seorang sahabat kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna lana jarah wa dzukira min salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha." Ya Rasulullah, saya punya tetangga, seorang ibu. Ada ibu-ibu tetangga saya. Kemudian diceritakan, orangnya rajin tahajud, orangnya rajin puasa sunnah, orangnya rajin sedekah. Walakin tu'dzi jarataha, tapi orang ini sering menyakiti tetangganya bilisaniha. Kemampuan wanita dalam menyakiti orang lain bukan dengan tangannya, tapi dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha innaha finnar. Wanita seperti ini enggak ada nilai baiknya, dia masuk neraka. Kasusnya wanita, tapi tentu saja hadis ini tidak terbatas pada wanita. Siapapun yang punya karakter yang sama, walaupun dia rajin ibadah, ibadah pribadi, namun tidak diiringi dengan kesolehan sosial, enggak ada nilainya. Sehingga sampai Nabi SAW mengatakan, innaha finnar, orang seperti ini masuk neraka. Maka sayangi amal kita jamaah. Jangan sampai kita taruh ketaatan dan pahala yang kita miliki di timbangan orang lain dengan berbuat kejahatan kepada orang lain. Mungkin kita melupakannya, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakannya. Karena itu Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, "Man kanat alaihi madlamatun li akhihi." Barang siapa yang punya kezaliman kepada temannya, saudaranya, siapapun dia, falyastahlilhu al-yauma, maka hendaknya dia
minta agar segera dihalalkan. Kapan? Al-yauma, hari ini. Hari ini maksudnya kapan, Pak? Sebelum orang itu mengalami kematian. Dan tidak harus nunggu hari raya, sebagaimana budaya yang dimiliki oleh sebagian orang. Sehingga orang misalnya berbuat dolim di bulan Syawal bagian akhir, lalu dia pengen minta maaf, nanti nunggu Idul Fitri, berarti dia nunggu setahun untuk bisa minta maaf. Siapa yang jamin kalau dia bisa hidup selama 1 tahun? Karena itu Nabi SAW meminta, siapa yang punya kezaliman kepada siapapun, agar dia segera minta dihalalkan. Al-yaum, hari ini. Maksudnya sesegera mungkin, sebelum dinar dan dirham tidak laku. Sehingga orang ketika itu akan menyerahkan ibadah yang dia miliki. Puasa Ramadan selama sebulan, iktikaf selama 10 hari terakhir Ramadan, memberikan berbuka puasa kepada orang lain. Semua pahala yang dia miliki bisa jadi dia kasihkan ke orang lain, disebabkan karena dia banyak mendolimi tetangganya, banyak mendolimi orang lain. Hadirin para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu khutbah Arafah, khutbah yang paling fenomenal karena hanya sekali terjadi dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau hanya haji sekali dalam hidup beliau. Beliau menyampaikan sebuah pesan. Namun sebelum beliau menyampaikan pesan itu, beliau tanya kepada para sahabat, atadruna ayyu yaumin hadha? Tahukah kalian sekarang hari apa? Tidak ada satupun sahabat yang menjawab. Lalu beliau bertanya lagi, atadruna ayyu syahrin hadha? Tahukah kalian sekarang bulan apa? Tidak ada satupun sahabat yang menjawab. Beliau tanya yang ketiga, atadruna ayyu makanin hadha? Tahukah kalian sekarang kita ada di mana? Semuanya mengetahui bahwa itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah di tanah Arafah. Waktunya waktu yang istimewa, bulannya bulan istimewa, tempatnya istimewa. Dan semuanya menghormati ketika itu. Menghormati bulan yang istimewa, menghormati hari yang istimewa, menghormati tempat yang istimewa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta sesama kalian, kehormatan kalian, statusnya haram untuk diganggu oleh siapapun, sebagaimana kehormatan hari ini, bulan ini, di tempat ini. Maka kalau orang tidak berani berbuat maksiat ketika di tanah Arafah, seharusnya dia lebih takut untuk bertindak jahil kepada kehormatan orang lain. Waspadalah jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Terasa ringan untuk diucapkan, tapi bisa jadi berat untuk diamalkan. Karena itulah para ulama mengatakan, kunna na'uddu al-ibadah. Kami dulu menganggap sebuah ibadah yang nilainya agung adalah al-kaffu an a'radin nas. Menahan diri jangan sampai bersinggungan dengan kehormatan orang lain. Kami menilai bentuk ibadah bagi para ulama di masa silam adalah al-kaffu an a'radin nas. Menahan diri jangan sampai bersinggungan dengan kehormatan orang lain. Terutama zaman belakang Allah yang namanya ghibah. Sebab ini seperti lautan tanpa tepi. Siapapun pasti pernah mengalaminya. Dulu ghibah itu karakter wanita. Dulu. Sekarang lelaki niru wanita. Sehingga siapa yang rajin ghibah, larang wedok podo. Kalau dulu wanita yang lebih sering, sekarang lelaki juga sama sebagaimana wanita. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempat menggibah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Langsung diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Ya Aisyah,
law muzijat kalimatuka bil bahri la muzijat. Andaikan ucapanmu tadi itu ditaruh di lautan, akan berubah warnanya. Saking kuatnya pengaruh ghibah. Saking kuatnya pengaruh ghibah. Walaupun itu dilakukan oleh ummahatul mukminin radhiyallahu anha. Namun jamaah dimuliakan Allah, ketika kalimat yang gak baik ini ditaruh di lautan, warna lautan berubah. Artinya apa? Itu memberikan pengaruh yang kuat. Saking kuatnya ghibah, dosanya ghibah itu seperti itu. Maka Allah gambarkan dalam Al-Quran, dosa ghibah sebagaimana atuhibbuna, sebagaimana kalian makan daging bangkai saudara kalian. Karena itulah zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menahan diri untuk ghibah butuh latihan yang berkepanjangan. Di usia berapapun kita butuh berlatih untuk menahan diri dari ini. Dan kita perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali banyak kesalahan yang kita lakukan di masa silam disebabkan karena dosa-dosa lisan yang mungkin kita tidak sadari kalau ternyata dosa itu akan bisa membuahkan bahaya yang besar. Bagian akhir zaman dimuliakan Allah, saya mau menyampaikan sebuah cerita yang kisah ini disebutkan oleh sebagian ulama, dinilai hasan oleh sebagian ulama, meskipun sebagian ulama ada juga yang menilai dhaif. Sewaktu Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat di akhir hayat beliau SAW, beliau SAW bertanya, siapakah di antara kalian yang pernah saya pukul dan dia belum balas? Gak ada satupun sahabat yang berani untuk angkat tangan. Namun tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang berani angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Beliau adalah Uqashah bin Mihsan. Maka Rasulullah SAW mempersilahkan Uqashah, kalau begitu silahkan kau pukul. Siapa yang tega untuk memukul Rasulullah SAW? Tentu saja tidak ada satupun yang tega, padahal cintanya sahabat kepada Nabi SAW sangat besar. Uqashah mendekat. Uqashah mendekat, bukan dalam rangka untuk balas dendam. Dipeluknya Rasulullah SAW. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah? Anda bisa lihat semangatnya Nabi SAW. Walaupun beliau adalah imam bagi seluruh umatnya, tapi beliau ingin menjadi manusia nol kezaliman. Jangan sampai ketika beliau wafat masih ada hak orang lain yang belum tertunaikan. Jadikan ini sebagai prinsip bagi hidup kita untuk menjadi hamba nol kezaliman. Jangan sampai ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita membawa dosa yang tidak diampuni. Yang pertama, semua dosa kekufuran, kesyirikan maupun yang lainnya. Dan yang kedua adalah dosa mendolimi orang lain. Selanjutnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak yang baik bagi kita, dan Allah menerima setiap ketaatan dan ibadah kita, serta Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'al akhlaq la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.